Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saat ini saya ingin berbicara tentang ternyata satu hari sorga sama dengan 1000 tahun di dunia. Benarkah? Mazmur 90, saya bacakan ayatnya yang pertama sampai 4. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur adalah kitab yang terpanjang di dalam Alkitab, kurang lebih 150 pasal. Dan penulisnya ada banyak. Yang paling banyak menuliskan di kitab Mazmur adalah Daud, Raja Daud. Nah, Mazmur 90 ini ditulis oleh seorang nabi, yaitu Nabi Musa, seorang nabi yang besar. Karena firman Tuhan menuliskan juga di kitab Keluaran bahwa Musa adalah seorang nabi yang berhadap-hadapan muka dengan Tuhan. Kemudian Musa melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Kemudian dikatakan bahwa Alkitab katakan Musa adalah seorang yang hatinya paling lembut di muka bumi. Nah saudara, dikatakan bahwa Allah tempat perlindungan yang kekal. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Doa Musa, dikatakan bahwa sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah, engkaulah Elohim. Kita melihat di sini dikatakan tentang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kekekalan. Kehidupan kita adalah suatu masa prepare, adalah suatu masa untuk masuk di dalam kekekalan. Dan persiapannya dimulai dari mana saudara? Dimulai dari muka bumi ini di mana kita hidup di hari-hari ini. Nah saudara, bahwa ternyata Alkitab katakan bahwa 1000 tahun bagi manusia sama seperti satu hari waktu surgawi, sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Dan hal ini juga ditegaskan oleh yang namanya Rasul Petrus. Rasul Petrus menegaskan hal ini bahwa satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Karena itu Tuhan tetap sabar. Dan saudara, Petrus yang menuliskan hal ini, yang menegaskan hal ini, dia adalah seorang rasul yang melihat langsung, menjadi saksi bagaimana kedahsyatan Tuhan ketika suatu suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Suara dari sorga berkata kepada Yesus Kristus, Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan pada saat itu di gunung waktu Yesus dipermuliakan, ada Musa dan ada Nabi Elia. Dan kita melihat sangat-sangat doa Musa di Mazmur ini ya, bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan itu kekal adanya, tempat perteduhan kita. Nah ayat 12 dikatakan apa? Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di hari-hari ini kita perlu memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu apa? Yaitu sikap hati kita di hadapan Tuhan, sikap hati kita sebagai penyembah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan penyembahan, tetapi Ia menginginkan hati yang menyembah. Karena apa? Dikatakan bahwa Tuhan ketika memilih Raja Daud, dia tidak melihat parasnya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Dari hati kita terpancar kehidupan. Di sisi lain juga di hati kita ada kelicikan, tetapi dari hati kita terpancar kehidupan. Dan dikatakan untuk menghitung hari-hari kita beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu salah satu hal adalah hati yang bersih. Karena itu Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 23-24, ketika kita mau mempersembahkan sesuatu kepadanya, kita harus minta ampun dulu. Kalau kita memiliki kesalahan, kita perlu berdamai dulu dengan orang lain. Sesudah itu kita datang dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Satu ayat lagi saudara di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-11 dikatakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, untuk beroleh hak penuh di dalam kerajaan Tuhan adalah apa? Dikatakan ketika kita sudah memiliki iman, tambahkan dengan pengetahuan. Kemudian tambahkan dengan penguasaan diri. Kemudian dikatakan tambahkan lagi dengan ketekunan. Dan tambahkan dengan kesalehan. Kemudian tambahkan lagi dengan kasih kepada saudara-saudara. Dan kasih kepada semua orang. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan.
masa lalu kita, jangan melihat masa lalu, tetapi giatlah selalu di dalam Tuhan dan pekerjaannya. Dikatakan dengan demikian bahwa kita akan menerima secara hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal kalau kita giat di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kehidupan kita adalah suatu persiapan untuk masuk di dalam kekekalan. 1000 tahun di bumi sama dengan satu hari waktu surgawi, satu hari bagi Tuhan. Karena itu saudara, persiapkanlah diri saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua, sampai ketemu lagi. Haleluya.